Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, kuat, dan tetap semangat. Baik anak soleh soleha, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita. Nah, sebelum kita belajar tematik, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, anak soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan semua orang dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh-soleha, silahkan dibuka bukunya di halaman 23, pembelajaran 6 untuk kegiatan 1. Nah, di sini bacalah teks di bawah ini. Judulnya adalah Pesta Permainan Tradisional dan Kreativitas Anak Kupang. Jadi anak soleh-soleha, silahkan dibaca teksnya. Di sini ada 3 paragraf. Kemudian jawablah pertanyaan di bagian B, yaitu 5 pertanyaan mengenai teks tersebut. Jadi jawabannya sudah disediakan pada teks bacaan. Nah, sekarang kita masuk di bagian C. Nah, di bagian C adalah mencari arti kata-kata sulit dalam Kamus Bahasa Indonesia. Di sini sudah ada 8 kata yang termasuk kata sulit yang harus kalian cari artinya. Nah, jika kalian tidak memiliki buku Kamus Bahasa Indonesia di rumah, boleh kalian mencari kamus online. Jadi ada di Google Kamus Bahasa Indonesia online. Kemudian ada juga bisa kalian download di Play Store Kamus Bahasa Indonesia. Jadi silahkan di-download, insya Allah bisa membantu untuk menemukan arti dari kata-kata tersebut. Nah, silahkan dikerjakan ya anak soleh-soleha. Kemudian kita masuk di bagian D. Tentukan paragraf dalam bacaan yang tertulis informasi penting berikut. Nah, di sini sudah ada semua informasi pentingnya, nak. Tinggal ditentukan paragraf berapa. Informasi penting itu tertulis pada teks tersebut ya. Kita jawab dari nomor 2 karena nomor 1 sudah ada jawabannya. Nomor 1, Komunitas Kupang bergerak mengadakan Festival Pakaryang. Itu ada di paragraf 1 ya. Kemudian di nomor 2, Festival Pakaryang diadakan pada tanggal 25 sampai 26 Juli 2015. Ini ada di paragraf 3 ya. Silahkan dicek pada bukunya. Kemudian di nomor 3, Pakaryang adalah singkatan dari Pesta Permainan Tradisional dan Kreativitas Anak Kupang. Ini ada di paragraf 1. Nomor 4, Pakaryang diadakan untuk mengkampanyekan permainan anak yang mengajarkan toleransi, integritas, kerjasama, dan kreativitas. Ini ada di paragraf 1. Nomor 5, pola permainan anak mengalami pergeseran dari konvensional beralih ke permainan modern. Ini ada di bacaan teks paragraf 2. Kemudian di nomor 6, Festival Pakaryang diadakan dalam bentuk 6 kegiatan. Nah, ini ada di paragraf 3 ya anak soleh-soleha. Ya. Kemudian nomor 7, permainan modern cenderung individualis dan membuat anak antisosial. Ini ada di paragraf 2. Nomor 8, Pakaryang diadakan untuk memperingati Hari Anak Nasional. Ini ada di paragraf 1. Nah, itulah anak soleh-soleha, di bagian D kita sudah jawab bersama. Di halaman 25 selanjutnya kegiatan 2 bagian A. Tulislah B jika pernyataan berikut benar dan tulislah S jika pernyataannya salah. Kita sama-sama menjawabnya ya. Nomor 1, Indonesia memiliki keragaman permainan tradisional, benar atau salah? Ya, benar ya. Jadi kita di Indonesia itu banyak sekali permainan tradisional setiap daerah. Nomor 2, permainan tradisional mengajarkan kebersamaan dan kerjasama. Benar ya anak soleh-soleha, seperti kita main gobak sodor, harus kompak sama teman kelompok. Jadi mengajarkan kerja sama. Oke, nomor 3,
keragaman permainan tradisional tidak harus dilestarikan. Benar atau salah? Salah ya, karena permainan tradisional kita harus lestarikan sampai akhir hayat kita agar permainan tradisional tetap tumbuh berkembang di anak-anak dan generasi kita selanjutnya. Kemudian nomor 4, engklek, gatrik, dan lompat tali termasuk permainan tradisional atau bukan? Termasuk permainan tradisional ya, jadi jawabannya adalah benar. Nomor 5, permainan tradisional antar daerah di Indonesia sama jenisnya. Nah, permainan tradisional di Indonesia kan banyak sekali macamnya. Sampai ada yang sama, ada yang berbeda, bahkan dari segi nama juga berbeda ya. Jadi di sini jawabannya adalah salah ya, karena tidak semuanya sama jenisnya, karena ada yang berbeda. Oke, kita lanjutkan di nomor 6. Generasi penerus bangsa harus mengenal permainan tradisional bangsa sendiri. Iya, harus ya. Oke, jadi jawabannya benar. Nomor 7, bermain bersama teman-teman dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Benar ya. Nomor 8, bermain permainan tradisional tidak diperlukan sikap sportif. Nah, ini salah, karena meskipun permainan tradisional, kita harus sportif dalam bermain ya. Oke, nomor 9, permainan tradisional diturunkan dari generasi ke generasi. Benar ya. Nomor 10, permainan gobak sodor harus dimainkan oleh sekelompok anak. Ini juga benar, karena permainan gobak sodor itu dimainkan oleh per kelompok ya. Oke, di bagian B, silahkan kalian tulis upaya kalian dalam melestarikan keragaman permainan tradisional di daerah kalian. Nah, apa kira-kira upayanya supaya permainan tradisional tetap lestari atau tetap dikenal sama generasi muda kita saat ini? Misalnya kayak tadi di Kupang melaksanakan festival permainan tradisional atau mengadakan lomba-lomba permainan tradisional. Nah, itu salah satu upaya kita untuk melestarikan keragaman permainan tradisional di daerah kita. Baik anak soleh-soleha, selanjutnya di kegiatan 3 halaman 26. Nah, kemarin kita sudah menuliskan ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, kali ini kita akan menuliskan ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, apa ciri-cirinya nak? Yang pertama adalah terdiri dari 7 nada ya. Sama kemarin di diatonis mayor, dia juga terdiri dari 7 nada. Kemudian perbedaannya, kalau minor dia sifat lagunya sedih dan kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya kalau diatonis minor ini diawali dan diakhiri dengan nada la ya. Yang keempat adalah mempunyai interval lagu 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Jadi ada perbedaan pada diatonis mayor. Jadi perbedaan yang paling bisa kita ingat, kalau mayor itu sifatnya riang gembira, kalau minor sifatnya yang sedih, yang kurang bersemangat. Oke. Di bagian B, nah di sini kita akan menentukan nada lagu berikut dengan memberi tanda centang. Jadi sudah ada judul lagunya, tinggal dicentang apakah dia tangga nadanya mayor atau minor. Oke, menanam jagung. Siapa yang tahu lagu menanam jagung? Ini bersemangat atau tidak? Bersemangat ya. Jadi dia masuk di tangga nada mayor. Yang kedua, syukur. Nah, siapa yang sudah dengar lagunya Syukur dan sudah kemarin ya kita pelajari sebelumnya. Nah, ini lagunya sedih ya. Jadi dia masuk tangga nada minor. Nomor 3, gugur bunga. Nah, ini juga paling sering kita dengar saat-saat pandemi COVID-19. Ketika ada tim kesehatan yang gugur, pasti ada lagu ini yang mengiringi. Kenapa? Karena kita menghargai jasanya sebagai pahlawan ya. Jadi gugur bunga itu lagunya sedih, dia masuk di tangga nada minor. Kemudian
Yang keempat adalah Garuda Pancasila. Nah, kalau menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu semangat. Jadi dia masuk tangga nada mayor. Yang kelima adalah Ibu Pertiwi. Nah, kalau lagu Ibu Pertiwi ini juga lagunya sedih, jadi dia masuk tangga nada minor. Kemudian yang keenam Hari Merdeka. Nah, kalau Hari Merdeka itu lagunya semangat, berarti dia masuk di tangga nada mayor. Nah, oke lah anak soleh-soleha, kita sudah menyelesaikan beberapa tugas secara bersama-sama. Nah, yang belum dikerjakan bersama-sama silahkan kalian jawab ya, dan dikumpulkan hari ini di grup homeschooling. Tetap semangat anak soleh-soleha, insya Allah kalian bisa. Ingat, untuk menjadi orang sukses itu butuh kerja keras, usaha, semangat, dan jangan lupa berdoa ya. Karena sungguh ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, hasil usaha kita, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kita. Oke anak soleh-soleha, cukup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.